Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian politik. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik ya teman-teman, tentang isu mundurnya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya teman-teman ya. Jadi ini berakibatnya fatal teman-teman dari isu mundurnya Ibu Sri Mulyani ini. Nggak tahu ini alasannya apa, beneran mundur atau enggak ya teman-teman ya. Jadi polemiknya luar biasa, jadi bikin anjlok pasar saham ya IHSG, sampai ini diberitakan ramai di media sosial teman-teman tentang isu Ibu Sri Mulyani ini. Ada apa ya teman-teman ya, benar-benar saham itu anjlok sekitar hampir berapa 5% ya teman-teman ya. Jadi benar-benar sangat menarik ini video beritanya, kita simak sama-sama ya teman-teman. Indeks harga saham. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami koreksi tajam pada sesi pertama perdagangan Bursa Efek Indonesia atau BIE Selasa 18 Maret 2025. IHSG turun 5,02% ke level 6.146, memicu penghentian sementara atau trading halt sebanyak 581 saham mengalami penurunan, 105 saham menguat, dan 271 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 3,39 triliun dengan volume perdagangan sebesar 13,12 miliar lembar saham dalam 748 ribu transaksi. Seluruh sektor berada di zona merah, dengan sektor utilitas mencatatkan penurunan terdalam sebesar 12,2%, diikuti sektor bahan baku yang melemah 9,82%. Dari sisi emiten, saham DCI Indonesia menjadi pemberat utama IHSG dengan kontribusi negatif sebesar 38,24 indeks poin. Saham milik konglomerat Prayogo Pangestu seperti Barito New Rebels Energy atau BRAND dan Chandra Asri Petrochemical atau TPIA juga turut menekan indeks masing-masing dengan kontribusi minus 30,27 dan 29,71 indeks poin. Tak hanya itu, saham perbankan besar di Indonesia juga terpantau melemah dalam perdagangan hari ini. Tekanan di pasar saham ini sejalan dengan laporan terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dirilis sehari sebelumnya. Survei yang dilakukan LPEM FEB UI menunjukkan bahwa mayoritas ahli ekonomi yakni 55% dari total 42 responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini memburuk dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Sebagian kecil bahkan menganggap situasi ini jauh lebih buruk, sementara hanya 1 responden yang menilai kondisi ekonomi lebih baik. Dengan interval kepercayaan rata-rata sebesar 7,71 poin, survei ini mencerminkan pandangan pesimistis terhadap perekonomian nasional. Lebih lanjut, mayoritas responden memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang akan lebih rendah dibandingkan saat ini. Meski demikian, tidak ada yang memperkirakan kontraksi ekonomi yang lebih dalam dan beberapa pakar masih meyakini adanya peluang pertumbuhan meskipun dalam skala yang terbatas. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkanya nanti dibagikan ya. Oke, sudah. Tanya boleh. Hah? Kalau pertanyaannya sama, disamain aja ya. Kalau saya Stefan dari Reuters Bu, mau nanya mengenai respon Kemenkeu mengenai saham Bu hari ini turun 7% Bu. Itu gimana Kemenkeu menanggapi dan juga untuk shore up confidence ke equity investor, tidak hanya bond investors Bu. Kemudian
Bu, rumornya tadi kan Ibu belum jelaskan itu rumornya apa Bu? Maksudnya rumor yang resign atau rumor apa Bu? Jadi boleh dikonfirmasi itu rumor yang mana. Kemudian terakhir Bu, kalau dari saya mau nanya PMN ke Agrinas Bu, itu kemarin belum dijelaskan berapa total yang dikasih ke 3 BUMN yang Agrinas itu. Terima kasih. Untuk tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya, untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan, dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Kalau menyangkut sentimen, yang tadi di sentimen disebutkan, saya rasa Anda semuanya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Dasko ya waktu di sana ya. Kan Anda dari sana ke sini kan? Ya. Jadi rumornya apa tadi yang Anda tanyakan? Ke Pak Dasko. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan.